Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 7 Februari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, sudah 3 tahun rusak ke jalan berlubang di Ohojang Wadek Malra tak kunjung diperbaiki. Kerusakan jalan di depan kantor LPP RRI Kelurahan Ohojang Wadek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra tak kunjung diperbaiki. Padahal ruas jalan ini merupakan akses utama warga menuju ke sejumlah fasilitas publik seperti kantor DPRD Malra. Dan pantauan tribunambon.com Rabu 7 Februari 2024 pukul 11 siang, terdapat satu lubang sedalam 30 cm yang ditimbun menggunakan batu. Imbas dari jalan berlubang tersebut mengakibatkan setiap kendaraan yang melintas harus menurunkan laju kendaraan menghindari lubang yang cukup menganga tersebut. Salah seorang tukang ojek di kawasan tersebut, Gani Derwoto pun menuturkan, melalui sumbangan sukarela dari kawan-kawannya pernah berinisiatif untuk menambal jalan tersebut, namun rusak lagi. Akhirnya, lantaran sudah setahun rusak lagi, selama ini tidak ada tindakan yang diambil dari dinas terkait. Oleh sebab itu, dia berinisiatif menutup sementara dengan batu agar menjadi peringatan kepada warga yang melintas di kawasan tersebut. Dirinya berharap Tribuners semoga ada kepedulian dari dinas teknis terkait agar ke depan meminimalisir korban akibat jalan berlubang menahun yang tak kunjung diperbaiki. Diketahui Jalan Soekarno-Hatta merupakan salah satu akses jalan utama di mana terdapat sejumlah fasilitas publik, yakni kantor DPRD Malra, kantor Pertahanan, Gereja Anugerah, kantor LPP RRI Tual, juga PLN UP3 Tual. Dari Maluku Tenggara kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Jelang pemilu, pemilih pemula di Masohi mengantri cetak KTP elektronik. Antrian padat terlihat di kantor pencatatan sipil atau Capil Kabupaten Maluku Tengah di Kota Masohi, Rabu 7 Februari 2024. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak barisan antrian didominasi pemilih pemula dari kalangan umur 17, 18 hingga 19 tahun. Salah satu warga Elsa berusia 18 tahun mengaku dirinya mengurus eKTP untuk kepentingan pemilu 14 Februari mendatang. Sementara itu, operator perekaman eKTP Max Melmambesi mengaku antrian padat warga untuk mengurus KTP elektronik ini sudah terjadi sejak Senin awal pekan kemarin. Dikatakan kepadatan antrian hingga sore hari itu terjadi biasanya karena warga sudah mulai berdatangan sejak pagi untuk mengantri giliran perekaman dan menunggu hingga pencetakan fisik KTP.
Sepekan jelang pemilu 2024, peserta diingatkan turunkan baliho kampanye sebelum masa tenang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku meminta peserta pemilu menurunkan baliho-baliho atau yang masuk dalam kategori alat peraga kampanye atau APK sebelum memasuki masa tenang. Hal itu guna menindaklanjuti peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2022 dan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu tahun 2023. Yang mana masa kampanye pemilu 2024 dimulai pada November 2023 sampai 10 Februari 2024, serta Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum pasal 5 huruf D. Ketua Bawaslu Maluku Subair mengatakan kampanye yang dilakukan pada masa tenang dapat dikategorikan kampanye di luar jadwal dan akan ada sanksi pidananya. Ia mengatakan pasal 492 Undang-Undang Pemilu menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Selain itu, Tribuners, ada ancaman bagi setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan yang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Aturan lainnya di pasal 509 bahwa setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 449 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Sehingga Subair menegaskan alat peraga kampanye presiden dan wakil presiden serta calon legislatif dan calon DPD yang terpasang hanya diperbolehkan sampai pada 10 Februari 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Apabila telah masuk pada 11 Februari 2024, maka APK tersebut dapat ditertibkan dan diamankan dengan melibatkan Satuan Pelindungan Masyarakat dan Desa atau Kelurahan dan Negeri setempat. Setelah APK tersebut diturunkan dan dicatat, diamankan pada kantor desa atau kelurahan dan negeri untuk diambil oleh petugas saruan, polisi, pamong praja atau Satpol PP Kota Ambon. Kita beralih ke segmen berita nasional Tribuners. Balas sindiran TKN Prabowo Gibran sebut Ahok beban masyarakat hingga kerap dibikin gaduh. Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, sebut Basuki Cahayapurnama atau Ahok tukang bikin gaduh hingga beban masyarakat. Pernyataan Nusron itu untuk membalas sindiran yang dilayangkan Ahok kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang disebut tak bisa kerja. Nusron juga menyinggung Ahok yang tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Selain kepada Jokowi dan Gibran, diketahui Ahok juga sempat melayangkan sindiran untuk Capres nomor urut 2 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Ahok menyebut Prabowo tidak layak menjadi pimpinan karena tidak sehat dan emosional. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman malah menyebut Prabowo justru jauh lebih sehat ketimbang Ahok.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, meski dapat peringatan keras, Ganjar tak yakin Ketua KPU mundur dari jabatan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak yakin Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari akan mundur dari jabatannya pasca sanksi peringatan keras yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hasyim dinilai melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Selanjutnya dia menyinggung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman yang juga diberi sanksi namun tidak juga mundur. Anwar Usman malah mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah. Menurutnya permasalahan etika tersebut harusnya menjadi peringatan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menyarankan KPU untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 7 Februari 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X